Merekam secara diam-diam kelihatannya aman, tapi kok berurusan dengan hukum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syahrul di channel Bahas Hukum, tempat ngobrolin hukum tanpa ribet. Teman-teman, pernah tidak kamu kepikiran untuk merekam obrolan orang atau pembicaraan orang secara diam-diam? Mungkin saat kamu lagi ngopi bareng, lagi ngobrol dengan teman kerja di kantor, tinggal pencet rekor atau rekam di HP, beres, ada bukti. Tapi tunggu dulu, kalau itu kamu lakukan di tahun ini, di tahun 2026, maka hidupmu akan terancam berurusan dengan hukum. Jadi baik, hari ini kita akan membahas apakah merekam secara diam-diam itu legal atau tidak. Pertama, kita perlu luruskan dan pahami dulu istilahnya. Masih banyak orang yang tidak paham antara merekam dengan menyadap. Merekam itu apabila kita ikut dalam percakapannya. Sedangkan menyadap itu adalah apabila kita merekam percakapan orang lain tanpa kita ikut dalam obrolannya. Misalkan kita lagi menyimpan alat sadap di ruangan kerja bos kita, atau kita lagi menyadap telepon pasangan kita karena kita curiga bahwa pasangan kita sedang selingkuh. Nah, kita flashback ke aturan yang lama yang dilarang keras pada zaman Undang-Undang ITE 2008, yaitu menyadap. Kenapa? Karena itu kategori intersepsi, perbuatan ilegal. Tapi merekam, dulu hukumnya itu abu-abu, tidak jelas. Banyak pengacara mengatakan bahwa itu boleh dilakukan apabila kita bagian dari pihak yang ikut dalam obrolan itu. Dan itu bisa dijadikan sebagai alat bukti di dalam persidangan, baik itu perkara pidana maupun perkara perdata. Jadi kuncinya di sini, apakah kita ikut ngobrol atau tidak? Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Setelah diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru atau KUHP yang baru, yang disahkan pada tanggal 2 Desember, yang aturannya ada pada pasal 433, 434, dan 435, yang menjelaskan bahwa merekam pembicaraan orang tanpa izin dan menyebarkannya, maka itu adalah suatu perbuatan tindak pidana. Dan ancamannya tidak main-main loh. Bisa dipidana sampai 6 tahun penjara dan denda yang cukup besar. Kenapa aturan ini bisa berubah? Karena 5 tahun terakhir ini di media sosial kebanjiran rekaman cekcok, rekaman gosip, yang mana tujuannya bukan untuk bukti, tetapi melainkan untuk mempermalukan orang. Sehingga hukum melihat bahwa itu adalah bagian dari serangan privasi dan martabat manusia. Jadi bedanya begini, dulu yang dilihat itu dari cara kita merekam. Kalau kita ikut dalam obrolan itu, maka kita akan aman. Sekarang yang dilihat itu, kamu punya izin tidak? Kamu sebarkan tidak? Kalaupun kamu ikut ngobrol, tapi kalau kamu upload di media sosial, misalkan di Facebook, TikTok, tanpa izin pada semua yang ada dalam rekaman itu, maka kamu akan tetap bisa dikenakan pasal. Tidak ada lagi alasan mengatakan, kan saya ikut ngomong juga, kan saya juga ada dalam percakapan itu. Hukum tidak melihat seperti itu. Sebagai salah satu contoh, rekaman yang legal, misalkan kasus yang lagi banyak terjadi saat ini, mengenai masalah kasus perselingkuhan. Istri menggerebek atau merekam pasangannya atau suaminya yang sedang selingkuh dan tidak menyabarkan kemana-mana. Dan itu dijadikan sebagai alat bukti di dalam suatu persidangan gugatan perceraian. Maka hakim masih bisa menerima apabila kasusnya seperti ini. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan ketika ingin merekam. Yang pertama adalah kita izin dulu kepada yang bersangkutan demi menyelamatkan diri kita dari 6 tahun penjara. Dan yang kedua, jangan disebarkan. Sekali kamu sebarkan, kamu pasti akan hilang kontrol. Yang ketiga, konsultasikan dulu, misalkan ke pengacara atau ahli hukum yang lainnya. Apakah rekaman ini bisa
digunakan di dalam suatu persidangan untuk penegakan hukum. Sebagai kesimpulan, di zaman saat ini, kita harus perlu hati-hati dalam mengupload atau memposting rekaman. Jangan sampai itu akan berdampak negatif buat kita dan orang lain. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman punya persoalan hukum, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita bahas di channel Bahas Hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.